Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata ulama, nikmatul azam, nikmat yang paling besar adalah yang Allah berikan adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling agung adalah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal malun itu tingkatan terbawah, harta tingkatan terbawah. Kesehatan kemudian barulah ketaatan. Sebagaimana Nabi katakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid." Barang siapa yang Allah itu ingin yang seseorang itu menjadi baik, yang Allah inginkan maka Allah akan pahamkan mereka pengetahuan di dalam ilmu agama. Karena la khairan, tidak ada kebaikan, man la yahib, orang yang tidak mencintai ilmu. Kemarin kita pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemarin terakhir tentang masalah bab taubat. Jadi bertaubat ini hukumnya wajib. Jadi wajib taubat ini artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kemarin disyaratkan para ulama. Yang pertama syarat taubat itu an yuqli'a anal maksiat. Yang pertama adalah benar-benar dia meninggalkan daripada maksiat. Wasani yang kedua an yandama alal fi'liha, benar-benar ada rasa penyesalan di dalam hati, menyesalnya. Nah, jangan ada rasa bangga. Ini kadang udah bermaksiat ada yang kekeliruan timbul kebanggaan. Ini keliru. Jadi yang benar adalah syarat taubat salah satunya nadam. Nadam ini adalah benar-benar menyesali setiap perbuatan yang salah. Kemudian yang ketiga an ya'zima an la ya'uda ilaihi abadan, dan berjanji sama Allah mengazamkan bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut. Ini benar-benar lillah karena Allah, bukan karena sesuatu. Kadang tobat, kalau orang yang hobi judi, tobatnya apa tak main lagi dapat duit, kata ini keliru. Itu tobatnya bukan karena Allah. Jadi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibagi lagi ada beberapa syarat. Kalau dia berkaitan masih ada dengan haknya Bani Adam, manusia, wajib dia kembalikan dulu. Nah, ini tidak cukup taubat, minta ridho atau kembalikan haknya. Jadi dikembalikan dulu. Nah, kalau kita tidak mampu ya minta ridho atau tempuh. Tidak bisa kita cukup istighfar. Bahkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah dibahas itu di Adabul Muhtadhar, adab-adab orang dalam sakaratul maut. Di situ salah satunya orang itu meminta maafkan sesuatu maksiat ghibah yang pernah dilakukan orang yang mau nazak sakaratul maut tersebut. Jadi supaya minta ridho agar si mayit itu ketika dia ruhnya lepas dalam keadaan mudah. Jadi banyak penghambat untuk sulitnya meninggal. Kalau taubat sama Allah ya mudah, cukup menyesali dan tidak mengulangi dan benar-benar tidak lagi melakukan perbuatan itu. Kalau sama Allah itu mudah. Innallaha ghafurur rahim. Kalau Allah Maha Pengampun. 99 kita melakukan maksiat, nauzubillah.
Dengan satu kali kita bertaubat langsung pemutihan habis kalau sama Allah. Cuman yang beratnya sama Bani Adam manusia. Nah, jadi harus minta keriduan, kehalalan daripada manusia tersebut. Sekarang kita masuk babus sabri, bab yang menerangkan tentang sabar. Sabaro dari asal katanya. Jadi sabar ini termasuk daripada ibadah, daripada amalia ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ini sholat, itu ibadah badaniyah. Ada lagi namanya ibadah mal, harta, sedekah, berzakat. Nah, kalau ada lagi ibadah yang sifatnya amalia batin atau di dalam hati. Ini yang paling berat dan pahalanya paling besar, yaitu sabar. Jadi ini termasuk bagian ibadah. Sabar ini termasuk bagian daripada ibadah. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Kata Allah, Allah memulai dengan ya. Ya ini kalau ilmu namanya harfu nida, seruan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan jadilah orang-orang yang bersabar. Jadi sabar ini pahalanya paling besar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita nyakiti orang itu sabar, diam itu kita ngeri. Karena apa? Dia dekengannya Allah. Jadi sabar ini langsung digandeng sama Allah. Dan ini amalan yang paling besar pahalanya yang tidak nampak. Karena ini perkara di dalam hati. Jadi kita diserukan oleh Allah untuk bersabar. Sabar ini oleh ulama membaginya ada beberapa bagian. Sabar dalam ketaatan, jangan bosan pula, bosan masjid nih, jamaah terus, ini keliru. Sabar ibadah itu lelah dan capek. Jadi kita diminta sabar juga. Sabar dalam ketaatan. Jadi diminta dalam ketaatan ini harus dengan sabar. Sementara gila Isa subuh waktu terus berganti. Alamatu sya'ah, salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah waktu itu terasa cepat. Sekarang bayangkan 1 minggu bagikan 1 hari, sebulan bagikan seminggu. Ini sudah kita rasakan saat ini. Karena waktu semakin hari semakin cepat. Kemudian sabar dalam ketaatan dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini penting juga. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Tidak melakukan hal-hal yang benar-benar yang dilarang oleh Allah. Kemudian sebagaimana Allah katakan juga dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wan naqsi minal amwali wal anfusi wasyamarati wa basyiril sabirin. Kata Allah, dan sungguh kami akan menguji mereka, akan Allah uji. Jadi setiap makhluk ini Allah akan berikan ujian. Allah timpakan suatu ujian. Bisai'in dengan sesuatu. Minal khawf, dengan rasa takut. Jadi bagaimanapun caranya Allah uji makhluk itu dengan rasa takut. Takut dengan hari ke depannya, wah gimana nih? Seminggu lagi bagaimana nih? Sebulan lagi badan belum terjadi. Itulah. Itu mudah ketakutan. Kemudian Allah akan buat mereka warju dan merasa bagaimana nih makan, bagaimana merasa lapar. Yang dipikirkan perlu. Jadi Allah akan coba setiap makhluk di muka bumi ini, Allah akan coba dengan ujian, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kemudian wa naqsin minal amwali, dengan kekurangan harta. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu penghambat
seorang hamba itu untuk ibadah adalah perkara-perkara dunia. Inilah yang menghambat mereka. Tidak bisa jamaah kan sibuk mencari fulus. Jadi itu salah satu penghambat yang terbesar karena dunia. Wal khauf tadi rasa takut. Jadi salah satu tugas syaitan itu memberikan lintasan khawatir di dalam hati dengan rasa ketakutan, bagaimana ini terjadi, bagaimana ini kalau kayak gini, kalau kayak gitu, macam mana. Padahal hal itu belum terjadi. Nah, jadi ujung-ujung kita mengambil langkah yang tidak benar. Kemudian wal anfusi wasamarati, kekurangan Allah buat juga masalah buah-buahan kekurangan dan terhadap jiwa mereka. Nah, wa basyiri sabirin, dan Allah akan memberikan kabar gembira. Allah sampaikan ini kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau dia bisa melalui daripada ujian ini, nanti dia dapat kabar gembira. Ya ta'ab, lelah sesaat, qalil, sedikit tidak apa-apa. Karena dunia ini memang darul bala, tempatnya ujian. Asadun nasbala, kata Nabi, ujian yang paling terberat adalah para nabi. Nabi itu ujiannya bertubi-tubi. Nabi Nuh diuji dengan kaumnya, dengan anaknya pun tidak beriman. Nabi Muhammad apalagi beliau diuji dengan keluarganya sendiri, pamannya sendiri, dan kaumnya, orang-orang sekitar kaum Quraisy, sampai Nabi pernah dilempar di Thaif. Sampai berdarah-berdarah Nabi. Jadi ujian itu terus bergulir. Kemudian sumal anbiya amsal wal amsal. Baru orang yang mengikuti jejak-jejak para nabi ini akan diuji. Semakin soleh seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat ujian bagi mereka. Jadi salah kita keliru kadang, sudah soleh nih, sudah sholat, sudah taat nih, kok ujian tambah berat. Nah itulah tanda Allah mau naikkan ke kelas kita. Kita itu kalau sekolah tidak mungkin kita langsung kelas 3. Ujian dulu baru naik kelas. Itu kita diminta sabar. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul Hasih itu dijelaskan salah satu nisful iman adalah kesabaran. Kemudian Allah katakan juga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu pakai jama, ya orang yang sabar, banyak yang sabarnya itu pahalanya tanpa hisab. Kalau pahala sholat, 1 kali sholat 10 kebaikan, sedekah 10 kebaikan. Jadi ada yang terhitung pahalanya setiap amalia gitu. Bersiwa lebih afdal 2 rakaat bersiwa lebih afdal daripada 70 rakaat. Ada yang terhitung. Jadi ada pahala-pahala amalia-amalia yang bisa digambarkan, terhitung pahalanya. Nah, cuman sabar ajrahum bighairi hisab, tidak terhitung pahalanya. Jadi cuma Allah yang tahu. Nah, bahkan di pas Ramadan ini juga ada satu hadis, man aftara, barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan, artinya tidak puasa, bighairi rukhsah, tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, lam yaqdi, tidak akan terpenuhi kalau dia qada di ibadah Ramadan selama setahun. Jadi luar biasa, 1 hari puasa Ramadan yang orang itu batalkan tanpa uzur, karena di sekeliling kita akan diuji dengan teman, dengan saudara, kadang anak cecok sama orang tuanya, adik beradik, sahabat, istri kepada suami. Nah disinilah kita perlu pengetahuan di dalam agama. Yang menjadi barometer kita adalah hukum syariah. Nah kalau kita tidak ada keimanan, maka akan terlepas begitu baik. Jadi sabar tidak ada lagi. Kemudian Allah katakan juga wala man sabara wa ghafara inna zalika liman asmil umum. Sesungguhnya orang yang sabar itu
dapat pengampunan dari Allah. Dan inilah sebaik-baik daripada perkara. Jadi orang yang sabar itu penggugur dari dosa. Sabar disakiti, sabar dizolimi. Salah satu istajib doa yang makbul adalah mazlum, orang yang kena zolimi, itu doanya paling makbul. Dia sabar, dia berdoa, ini doanya paling makbul. Jadi orang yang sabar dia diampunkan oleh Allah dan dia mendapatkan sebaik-baik daripada perkara. Berbuat baik nak sabar, nak sabar. Jangan sampai setiap perbuatan ihsan gitu tidak sabar akhirnya hilang. Banyak contoh berbuat baik. Ini kan nafsu ini pinginnya kalau berbuat baik lisan tidak gatal bahasa gitu tuh. Pingin ngomongin, pingin diomongin, nolong orang pingin disebut-sebut agar orang tahu. Kemudian Allah katakan juga wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Terbalik ya, bukan salat dulu ya. Karena kadang orang salat tidak sabar, pemarah juga. Hobi ngamuk juga, hobi merutu. Salat ada dia, salat. Cuma tidak sabar. Jadi kalau kita minta tolong di sini wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Artinya jangan buru-buru, jangan takjil atau mau ajal. Nah, cepat-cepat sabar. Karena segala sesuatu yang melewati proses itu hasilnya akan baik. Nah, setelah sabar, tenang, kan enak. Baru dia bermunajat kepada Allah. Kalau dia tidak sabar langsung sholat. Bahkan orang dalam fikih salah satu kemakruhan sholat itu adalah orang yang sholat sambil marah. Pokoknya makruh sholat salah sah. Yang penting rukun syarat terpenuhi. Jadi sabar ini luar biasa pahalanya dan amalia yang paling berat. Dan sabar ini termasuk amalia qalbi, amalia hati. Kemudian ada juga Allah katakan dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin." Dan sungguh lanabluwannakum, dan sungguh ini lam taukid di Alfiyah. Dan sungguh kami akan uji mereka hatta sampai na'lama, kami mengetahui mana orang-orang yang mujahid, yang bersungguh-sungguh dari mereka. Jadi Allah akan melihat sabar mereka ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap makhluk itu sudah ada garis ujian mereka. Orang yang belum menikah, sudah menikah enak nih. Ketika dia dapat istri, istrinya adalah ujian bagi mereka. Nah, jadi mereka harus bersabar menghadapi sikapnya, perkataannya, atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, itu ujian bagi mereka. Kemudian lahirlah anak, ujian lagi bagi mereka dalam dunia pendidikannya, dalam nafkahnya, dalam tingkah lakunya. Terus kita nih bakalan diuji selagi kita di dunia itu bakalan diuji. Nanti tenangnya ketika masuk dalam surga. Jadi bakalan diuji dengan tetangga terus. Jadi satu kekeliruan kalau orang yang ingin merasa dirinya aman, keliru. Nah, ini keliru. Kemudian jadi wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kasyiratul ma'ruf. Jadi makna daripada ayat ini dalam perkara sabar ini adalah keterangannya yaitu adalah fadli kasyiratul ma'ruf, karena keutamaannya sangat banyak, telah umum diketahui.
sabar. Tapi Ustaz, kita ini belum sabar, ya, dilatih lah sabar. Kemudian wa an Abi Malik Al-Kharis Ibn Asim Asy'ari, beliau meriwayatkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman. Kata Nabi, kesucian itu, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi suci ini kalau di dalam kitab Taqrirun dibahas juga. Ada secara hissi, ada secara manawi. Nah, suci yang nampak seperti kalau mau sholat, berwudu, toharoh. Nah, ini suci secara hissi yang nampak. Nah, suci secara maknawi yang tidak nampak itu dipinta di dalam hati, dibersihkan penyakit di dalam hati, namanya amrodul qulub, yaitu penyakit dalam hati. Maka kita dipinta untuk suci zahir dan batin. Tidak cukup hanya sekedar zahir, tapi batin kita dipinta. Sebagaimana Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang yang berjumpa sama Allah yang hati mereka sudah salim. Sudah salim. Selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari ujub, selamat dari kibir, penyakit-penyakit, selamat daripada hasad, iri, dengki. Nah, kalau hati masih kotor susah. Ini lebih jelas lagi dikaji dalam ilmu tasawuf. Kan di dalam ayat lagi Allah katakan inna sam'a wal basar wal fu'an. Ingat pendengaran kalian, penglihatan kalian dan apa-apa dalam hati kalian akan dihisab oleh Allah. Jadi apa yang dalam hati kita pun akan dihisab sama Allah.